Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali perjumpaan kita pada kali ini dengan memperbanyak puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Utamanya kita telah diberi kesehatan dan telah diberi umur yang panjang. Hal ini sebuah anugerah, sebuah kenikmatan besar yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian, karena kita bisa menambah, meningkatkan ibadah, melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bisa menyebabkan tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masuk kepada apa yang telah disabdakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik itu adalah orang yang Allah panjangkan umurnya dan banyak melakukan kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, utamanya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dijumpakan dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita isi Ramadan kali ini dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak amal ibadah, utamanya perbaiki kualitas puasa kita pada tahun ini, sehingga kita memperoleh menjadi orang-orang yang takwa sesuai dengan tujuan Allah telah mewajibkan puasa Ramadan kepada kita. Serta semoga apa yang telah kita lakukan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun berada yang kami muliakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 4 orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tentu saja kita semua mengharap bagaimana bisa menjadi orang-orang yang bukan hanya masuk kepada surganya Allah, tapi menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah orang-orang yang senantiasa senang dan selalu membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran, karena pada bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita, sekaligus kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu marilah kita tingkatkan kualitas dan kita tingkatkan semangat kita di dalam membaca Al-Quran, baik secara sendiri, di rumah kita sendiri, ataupun di mushola, di masjid secara berjemaah, dengan harapan semoga kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ibadah yang paling utama dari umatku itu adalah membaca Al-Quran. Hal itu ulama mengatakan karena ketika orang membaca Al-Quran berarti dia telah melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man arada ayyukallimahu Allahu falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang berkeinginan Allah berbicara dengan dia,
maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa senang membaca Al-Quran punya harapan nanti akan senantiasa mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibih." Katanya Rasulullah, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah senantiasa membacanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari kiamat seorang akan lari dari saudaranya, orang akan lari dari keluarganya, akan lari dari ibu bapaknya, dari istrinya dan anaknya. Semuanya disibukkan sendiri oleh kesibukannya masing-masing, dan semuanya dalam keadaan susah. Tidak ada yang mereka harapkan kecuali sebuah syafaat dan pertolongan. Maka Al-Quran akan datang kepada orang-orang yang senantiasa ketika hidup di dunia selalu membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran datang menemani, Al-Quran datang akan menolong, akan mencegah dia dari api neraka, dan bahkan bisa mengantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa membaca Al-Quran menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengatakan dan mengaku cinta kepada Allah tapi tidak suka membaca Al-Quran, maka pengakuannya sama halnya dengan tidak ada artinya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, "Idza aradta an ta'lama ma fi ma indaka min mahabbatillah, fanzur mahabbatal Qur'an min qalbika." Kalau kamu ingin mengetahui sampai di mana cintamu kepada Allah, maka lihatlah bagaimana kecintaanmu kepada Al-Quranul Karim. Jadi artinya cinta senantiasa membaca Al-Quran menjadi tanda bahwa orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hafizul lisan, orang-orang yang telah menjaga lidahnya, orang-orang yang telah menjaga lisannya. Luqman Al-Hakim pernah disuruh oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing. Kemudian tuannya mengatakan kepada Luqman Al-Hakim, "Sembelihlah kambing ini dan berikan aku dari organnya kambing ini sesuatu yang paling baik." Kemudian Luqman Al-Hakim setelah menyembelih memberinya tuannya dengan lidah dan jantungnya. Kemudian setelah beberapa hari, tuannya memerintahkan kembali kepada Luqman Al-Hakim untuk menyembelih kambing yang lain. Tuannya bilang kepada Luqman Al-Hakim, "Sembelihlah kambing ini dan berikan aku dari organ kambing ini anggota yang paling buruk." Kemudian Luqman Al-Hakim juga memberi dengan lidah dan jantungnya. Kemudian tuannya tanya kepada Luqman Al-Hakim, "Kenapa kamu berikan lidah dan jantung ketika saya minta yang paling baik yang dari organ kambing? Dan kenapa kamu memberikan organ yang lidah dan jantung ketika saya minta organ yang paling jelek?" Kemudian jawaban Luqman Al-Hakim, "Karena ketika keduanya, jantung dan lidah itu baik, maka akan baiklah seluruhnya. Juga sebaliknya, ketika keduanya itu adalah jelek, buruk, maka akan buruklah keduanya." Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lidah itu adalah organ kita, seluruh manusia, yang kecil bentuknya tapi luar biasa akibatnya. Banyak orang terjerumus kepada kehinaan, banyak orang terjerumus, katanya Rasulullah, ke dalam api neraka, tidak lain karena faktor lidahnya. Ketika sahabat tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rasulullah, apa yang kamu paling takuti dari kami?" Maka setelah Rasulullah ditanya oleh para sahabat, Rasulullah langsung memegang lidahnya dan mengatakan, "Inilah," katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu, terutama di bulan Ramadan ini, marilah kita jaga lisan kita,
jaga lisan kita, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Jangan sampai keluar kata-kata kotor. Jangan sampai keluar kata-kata yang sekiranya orang lain sakit dengan apa yang kita katakan. Katanya Rasulullah SAW, karena banyak orang yang melakukan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari yang mereka lakukan kecuali lapar dan dahaga. Tidak ada penyebabnya kecuali karena mereka tidak bisa menjaga lisannya. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu mut'imul ji'an. Orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika ada seorang Arabi, seorang pelosok datang kepada Rasulullah, tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah Rasul." Katanya sahabat, karena katanya orang pelosok yang tanya kepada Rasulullah, "Rasul, tunjukkan kami sebuah perbuatan, sebuah amalan yang bisa kami masuk ke dalam surga Rasulullah, kepada surga Rasulullah." Maka katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "At'imil ja'i waskidh dham'an wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar." Katanya Rasulullah, berikanlah makan kepada orang-orang yang lapar, berilah minum kepada orang-orang yang dahaga, lakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan apabila kamu tidak mampu hal itu, fakuffa lisanaka illa min khair, jagalah lidahmu kecuali dari kebaikan. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang peduli kepada kondisi masyarakat yang ada di sekitar kita, terutama peduli kepada para fakir, peduli kepada fakir miskin, karena mereka sangat membutuhkan uluran tangan daripada kita yang banyak kelebihan yang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cinta kepada orang-orang fakir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cinta kepada orang-orang miskin, sehingga Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya agar dikumpulkan kepada orang-orang miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, sungguh beruntung kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diwajibkan kepada kita untuk melakukan puasa di dalam bulan Ramadan. Yang mana punya harapan kita akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pertanyaannya sekarang, apakah seluruhnya kita yang telah melakukan ibadah puasa akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita lihat apa yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, bahwa ada beberapa macam orang yang telah melakukan ibadah puasa. Pertama dikategorikan oleh Imam Al-Ghazali yaitu shaumul awam, orang yang hanya melakukan ibadah puasa sekedar meninggalkan perkara yang membatalkan, meninggalkan makan, meninggalkan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, sementara dia tidak bisa mencegah anggota badannya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu shaumul khawas, yaitu orang yang bukan hanya mampu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, bukan hanya mampu tidak makan, tidak minum dan meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, tapi dia mampu menjaga badannya, anggota tubuhnya dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dia mampu menjaga mata, telinga, tangan dan seluruh anggotanya berbuat sesuatu yang akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi yaitu shaumu khawasil khawas, yaitu orang yang bukan hanya mampu menjaga anggotanya dari perbuatan maksiat kepada Allah, tapi dia mampu menjaga hatinya dari sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tadi telah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi lal ju' wal 'ash."
Katanya Rasulullah, banyak orang yang melakukan ibadah puasa yang tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dari itu bisa kita pahami bahwa tidak semua orang yang melakukan ibadah puasa itu akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah adalah orang-orang yang melakukan puasa, yang mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, semoga sedikit apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada kita sekalian, dan semoga ibadah puasa yang telah kita lakukan selama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang telah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.